Anak-anak suka banget sama cemilan ini, jelly coklatos. Caranya gampang. Pertama masukkan 4 saset coklatos matcha latte, gula, tepung agar-agar, tepung jelly, kacau-kacau sedikit, tambahkan air 500 ml, lalu dikacau-kacau sampai merata dan panasin sampai panas ya. Next, tuang ke wadah cetakan yang comel-comel, lalu masukin ke kulkas sampai dingin. Nah, kalau udah dingin, udah jadi deh. Wah, bentuknya lucu, rasanya enak, kerasa banget matchanya. Bikin apa lagi ya? Yang cara bikinnya dibulet-buletin begini. Biasanya banyak dijual di abang-abang sekolah nih. Yuk ditonton sampai habis. Untuk bahannya semuanya udah gue catat di atas. Kalian tinggal ikutin aja. Tambahin aja susu, vanili, garam, dan minyak goreng. Lalu aduk rata. Biar warnanya lebih cantik, adonannya gue bagi 3 nih. Dan dikasih warna masing-masing tempat. Setelah dikasih warna begini, kalian masukin aja ke dalam plastik segitiga begini nih. Dan siap untuk dicetak. Buletin aja di atas teflon kayak begini, timpah semua warna sampai semua adonannya habis. Jangan lupa digulung-gulung dari pinggir. Nah, udah jadi kan sarang laba-labanya dengan warnanya yang warna-warni begini. Warna, bentuk, dan rasa mirip banget sama abang-abang yang jualan. Yuk dicoba di rumah. Bola-bola lumer ini endul banget. Cuma pakai 3 bahan toh. Ya, 3 bahan toh. Gampang banget kan? Keju mozzarella aku pakai perfetto, telur 1 butir sama tepung roti. Perfetto tadi dibulet-buletin, mandiin ke telur, lalu mandiin ke tepung roti. Udah gumus kan, Ban? Lalu kita oven bentaran aja. Jadi deh, udah kayak roti bantel. Hah, percaya nggak ini tuh bakso tanpa daging? Iya bener. Di sini gue pakai tepung tapioka, dicampur lagi sama bawang goreng dan masako dan lada. Dikasih telur, langsung diaduk-aduk aja sampai rata. Nah, kuncinya di sini pakai nangka yang udah direbus selama 1 jam dan diperes. Hancurin aja kayak begini. Lalu dicampurin deh ke adonan baksonya. Nah, aduk-aduk aja nih, adoninnya pakai tangan biar rata. By the way, semua produk yang gue pakai ini dari Bros Unique, mulai dari mangkok, piring, dan sendok. Tuh, makin cantik kan kalau bakso ini ditaruh di atas piring Bros Unique kayak begini. Nah, kita rebus aja ya di air mendidih. Nah, kalau udah matang begini, jangan lupa taruhnya di mangkok Bros Unique lagi. Dikasih daun bawang, bawang goreng. Tuh jadi deh. Untuk resep tertulis, kalian bisa langsung follow Instagram @tina_angelia. Kepoin Instagram Bros Unique juga ya, karena lagi ada voucher 10% dan dapat voucher diskon 100.000. Pengen makan yang manis-manis, bikin aja yuk. Kan marshmallow ditumpuk di atas roti tawar. Sambil nunggu oven matang, nonton yang lucu-lucu dulu yuk di Hello. Dan udah pada download belum, Bun? Kan download deh, kita bisa dapetin bonus cash loh. Jangan lupa follow dan pakai kode promo aku ya, Bon. Nah, ini cemilan manis sudah matang, Bon. Endul banget loh, lumer-lumer, telur-melon. Bikin dessert box hanya 4 bahan, super praktis, tanpa oven dan tanpa masak. Pertama-tama hancurkan biskuit Oreo, lalu kita sisihkan. Masukkan keju oles ke dalam wadah dan masukin yogurt. Lalu diaduk rata. Campurkan yogurt dan whipped cream bubuk. Kocok menggunakan whisk ataupun mixer. Kocok hingga kaku dan siap untuk digunakan. Bisa dimasukkan ke dalam piping bag ya. Ambil wadah dan susun Oreo, lalu ratakan. Kemudian lapisi krim dan masukin lagi remahan Oreo. Dan terakhir, beri krim bagian yang paling atas. Dan kasih topping biskuit Oreo dan jadi bikin dessert box lagi. Ini kuenya cuma pakai 2 bahan, telur sama coklat aja. Tutorialnya di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita bikin layer pertamanya. Aku pakai whipping cream. Caranya ada di belakangnya, tinggal baca aja. Terus aku tambahin coklat. Coklat ini opsional, boleh diganti atau nggak usah pakai nggak apa-apa. Terus layer keduanya aku mau pakai Milo. Caranya dimasak pakai susu sama maizena. Terus ini potong rotinya sesuai sama tempatnya. Terus susun deh di wadahnya. Roti layer pertama yang rapi ya, biar pinggirannya pas dilihat bagus, jangan kayak punya aku gini. Terus roti lagi dan layer keduanya Milo. Habis gitu aku kasih remahan roti lagi di atasnya. Terus untuk layer terakhir dan final touchnya, tada! Aku pakai Ovomaltine buat layer paling atas. Oh ya, by the way, jangan pada nanya ya ini aku tempatnya beli di mana. Karena aku pakai tempat bekas wadah dessert box biasa aku beli. Sendoknya juga. Bisa-bisanya bikin keripik beling pakai kentang. Caranya gimana, Bun? Yuk praktekin. Cemplung minyak, garam, gudeg-gudeg, dibalurin biar rata. Siap masuk oven 40 menit, Bun. Keluarin, taruh di pan air panas. Habis itu ditiriskan, di kuahnya dicemplungin lagi kuah sagu.
Udah kudek, udah berubah transparan kayak slime. Ambil 1 sendok, kita taruh di baking paper. Ratakan. Habis itu di oven lagi, Bon. Sabar ya, Bon. Prosesnya panjang. Kali ini 15 menit. Ready deh keripik beling kentang. Pakai airnya doang. Bikin cemilan super duper lumer, cek. Bahannya simpel banget. Di sini aku pakai 1 bungkus Oreo rasa coklat. Ini ukuran panjang. Terus aku tambahin 3 sendok makan margarin. Ini margarinnya nggak wajib ya, guys. Terus aku blender Oreo sama margarinnya. Blender sampai teksturnya berubah menjadi butiran debu seperti ini. Tuang ke dalam plastik, tinggal didedet-dedet kayak gini aja. Terus aku memasak 400 ml susu UHT cair. Tambahkan 3 sendok makan maizena, setengah blok keju parut dan secukupnya swallow. Ini agar guys, bukan sendal jepit. Yuhu, kalau misalnya udah matang, sekarang kita tuang dalam box dan kita tambahkan layer yang ketiga pakai kue mari. Bahan-bahan yang tadi aku pakai itu bisa jadi 2 box ya guys. Sekarang aku mau tuang secukupnya gula putih, 3 sendok makan maizena, 3 sendok makan coklat bubuk. Ini dituangnya ke dalam susu 500 ml ya. Terus diaduk-aduk sampai bahannya mengental dan mendidih. Kalau dirasa udah blebek-blebek, tinggal kita angkat. Kemudian kita tuang dalam box untuk layer yang terakhir. Tambahkan topping semampunya. Masukkan dessert box ke dalam kulkas. Dan akhirnya ini dia dessert box yang udah aku bikin. Wow, bener-bener ini seriusan lumer banget. Enak banget. Selamat mencoba ya. Buat yang mau beli bahan masaknya, bisa cek Bukamart di Bukalapak ya. Bikin es krim coklatos di rumah yuk. Pertama tuang 2 bungkus coklatos, tambahkan susu kental manis coklat, air secukupnya, lalu digaco-gaco sebentar. Campurkan dengan yogurt, lalu digaco-gaco sampai merata. Next tuang ke dalam cetakan es krim dan dimasukin ke kulkas selama 6 jam. Campurkan kacang dengan lelehan coklat batangan dan setelah es krimnya beku ini tinggal dibalur. Nah jadi deh, gampang banget dan ini enak banget loh. Yes, akhirnya gue berhasil membuat martabak manis sendiri di rumah. Setelah sekian lama pencarian tepung terigu apa yang tepat, akhirnya gue menemukan di online tepung terigu serbaguna premium dari Kompas nih guys. Gue juga ngikutin banget resepnya yang berada di balik kemasannya ya. Nah itu gue pakai tepung terigunya, gula pasir, baking powder, lalu sini gue campurin dengan air, gue aduk rata ya seperti ini. Lalu gue tambahkan dengan pasta vanila ya, lalu didiamkan minimal 2 jam ataupun 3 jam. Nah ini setelah 2-3 jam kita diamkan. Nah itu mulai terlihat gelembung-gelembungnya karena pemakaian baking powder. Lalu di sini gue pakai baking soda dan gue campur dengan 2 butir telur ayam, lalu diaduk-aduk rata seperti ini. Lalu ini perhatikan ya, jarak saat ke loyangnya itu harus tinggi ya, dan pemakaiannya dengan panci anti lengket. Lalu dituang dan diratakan ke pinggir-pinggir seluruh loyangnya. Tuh guys, bagus banget kan guys. Dia membentuk sarang-sarang begitu. Akhirnya gue berhasil. Nah ini gue toppingnya. Gue di sini pakai keju dan coklat. Ini memang favorit martabak gue ya. Keju coklat tuh emang enak banget, the best. Nah terus di atasnya gue kasih juga dengan butter. Enak banget guys, lembut banget, lembut. Besoknya gue makan masih lembut, swear gue nggak bohong. Selamat mencoba guys.